Pasal ke-74. Segolongan manusia yang tidak memperdulikan dosa. Apabila Herodes menyerahkan kepadamu sebuah rumah, telah dan akan tetap ada di muka bumi ini segolongan manusia yang tidak memperdulikan dosa, karena mereka sudah berada di kesesatan yang amat besar. Katakanlah kepadaku, bagaimanakah setan itu melakukan dosa? Sesungguhnya dia bersalah hanya karena pikiran bahwa dia lebih mulia dan lebih penting dari manusia. Sulaiman pun telah berbuat salah karena ia berpikir untuk mengundang seluruh makhluk Allah ke satu jamuan makan. Maka seekor ikan telah membetulkan kesalahannya itu dengan memakan habis apa yang disediakannya. Dari itu, bukanlah tidak beralasan apa yang dikatakan oleh Daud bapak kita. Rasa besar pada diri seorang akan menjerumuskan dia ke dalam lembah air mata. Dari itu Allah menyerukan melalui nabinya Yesaya, firman-Nya, "Jauhkanlah segala pikiranmu yang buruk itu dari mataku." Dan apakah tujuan yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman dikala ia berkata, "Jagalah hatimu dengan sepenuh penjagaan"? Demi Allah yang jiwaku berdiri di hadiratnya, segala sesuatu telah dikatakan tentang pikiran-pikiran buruk yang menjadi pendorong kepada perbuatan dosa, karena suatu dosa itu tidak dapat dilakukan tanpa pikiran. Wahai, katakanlah kepadaku, apabila seorang menanam sebuah pokok anggur, tidakkah ia menanamnya agak dalam di tanah? Ya, demikianlah pula setan berbuat apabila ia hendak menanam benih dosa. Dia tidak akan berhenti pada batas mata atau telinga, tetapi ia melampauinya hingga ke hati tempat Allah bersemayam. Sebagaimana yang difirmankan Allah melalui Musa hambanya, firman-Nya, bahwa aku bersemayam di dalam mereka agar mereka berjalan di syariatku. Wahai manusia, katakanlah kepadaku, andai kata Raja Herodes menyerahkan kepadamu penjagaan sebuah rumah yang akan ditempatinya, apakah kamu membiarkan Pilatus musuhnya itu untuk memasuki atau menaruh barang-barangnya di dalamnya? Tidak, sekali-sekali tidak. Maka sudah barang tentu lebih wajib atasmu untuk tidak membiarkan setan itu memasuki hatimu atau meletakkan pikiran-pikiran di dalamnya. Karena Allah telah mengaruniakan hati itu untuk kamu pelihara dan ia tempat bersemayamnya. Jika demikian, maka kamu harus perhatikan bagaimana seorang penukar uang meneliti mata uang, apakah gambar kaisar itu betul, dan apakah uang itu perak benar atau lancung, dan apakah ia dari ukuran yang tidak biasa atau yang biasa. Dari itu ia banyak membolak-balikan mata uang itu di tangannya. Wahai dunia yang gila, alangkah rapinya engkau dalam pekerjaanmu, sehingga engkau dewasa ini mengkritik dan menghukum orang-orang yang berkhidmat kepada Allah dengan sembrono dan mengabaikan. Karena yang berkhidmat kepadamu dunia ini, tiada satupun yang lebih bijaksana dari orang-orang yang berkhidmat kepada Allah. Jika demikian, katakanlah kepadaku, siapakah gerangan yang menguji suatu pikiran sebagaimana penukar uang menguji sekeping mata uang perak? Tidak seorang pun juga. Pasal ke-75. Bagaimana menguji pikiran itu seperti dengan menguji mata uang? Seorang majikan yang tidak jujur menggaji buruhnya. Di saat itu Yakub bertanya, "Ya guru, bagaimanakah menguji pikiran itu serupa dengan menguji mata uang?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya perak yang murni di bidang pikiran hanyalah takwa, karena tiap pikiran yang sunyi dari takwa itu datangnya dari setan. Adapun gambar yang benar pada mata uang hanyalah suri teladan orang-orang suci dan nabi-nabi yang wajib kita mengikutinya. Dan timbangan di bidang pikiran adalah kecintaan kepada Allah, dan segala sesuatu itu harus dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Dari itu, lawanmu itu datang ke situ dengan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan takwa sesuai dengan kemauan dunia, untuk membinasakan jasad, dan ia datang dengan kecintaan keduniawian
untuk merusak kecintaan Allah kepada tetangga-tetanggamu. Bartolomeus bertanya, "Ya Guru, bagaimanakah kita berpikir sedikit agar tidak terjerumus dalam percobaan?" Yesus menjawab, "Kamu memerlukan dua perkara. Yang pertama, kamu harus banyak berlatih. Yang kedua, kamu harus sedikit berbicara. Karena malas itu adalah seperti jamban yang terkumpul di dalamnya segala kotoran yang najis. Sedang memperbanyak bicara itu adalah seperti spons yang menghisap segala dosa. Maka hendaknya amalmu itu tidak terbatas pada mengerjakan tubuh aja, tetapi jiwamu juga harus bekerja dengan sembahyang. Karena ia harus tiada berhenti dari sembahyang selama-lamanya. Aku akan membawa bagimu suatu perumpamaan. Ada seorang majikan yang tidak jujur menggaji buruhnya. Karena itu tidak seorang pun mengenal dan mau bekerja merawat kebun-kebunnya. Maka kemudian ia mempergunakan akal seorang jahat. Katanya, "Saya akan pergi ke pasar untuk menemukan para penganggur yang malas agar mereka mau datang buat menanam anggurku." Maka keluarlah orang itu dari rumahnya dan menjumpai banyak kaum penganggur, tidak memegang uang dan tidak mengenal dia. Kemudian ia berbicara dengan mereka dan diajaklah mereka ke kebunnya. Tetapi mereka yang pernah mengenal dia dan yang pernah bekerja kepadanya, tidak seorang pun yang mau pergi ke sana. Maka majikan yang tidak jujur itu adalah setan, karena dia memberikan suatu pekerjaan yang apabila ia dikerjakan oleh seorang, maka upahnya api neraka buat selama-lamanya. Maka dari itu dia keluar dari surga dan berkeliling mencari pekerja-pekerja. Dan dia hanya mengambil orang-orang yang pemalas untuk pekerjaannya, siapapun juga mereka itu. Istimewa pula orang-orang yang tidak mengenal mereka. Kemudian untuk selamat daripada kejahatan, tidaklah cukup seorang manusia mengetahuinya dan menjauhkan diri daripadanya, tetapi ia harus mengerjakan kebajikan agar ia mengalahkan kejahatan itu.